Halo Rebahaners, dimanapun kalian berada, bagaimana kabarnya? Kembali lagi bersama saya John in the house di sini, dan kali ini saya akan merangkum sebuah film berjudul Ten Cloverfield Lane tahun 2016. Untuk saya pribadi, film ini cukup mengencerotkan karena plot twist di dalamnya cukup mengejutkan dan pastinya akan membuat Anda ruas di akhir film. Seperti apa filmnya? Langsung saja siapkan handsfree, kencangkan celana dalam, simetriskan posisi rebahan, selamat menonton dan check it out. Get it when I get back. Film ini akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Michelle yang terlihat sedang berkemas dan pergi dari rumah tersebut. Di tengah perjalanannya akhirnya kita bisa tahu bahwa Michelle sedang bertengkar dengan pacarnya dan memutuskan untuk tidak serumah lagi dengannya. Tak diduga, tiba-tiba mobil yang dikendarainya mengalami kecelakaan yang mengakibatkan mobilnya terguling keluar melewati pagar pembatas jalan. Saat sadar, Michelle sudah berada di sebuah rumah beton dengan keadaan tubuhnya diinfus dan kakinya ternyata mengalami cedera, dan anehnya, kakinya pun dirantai. Sampai sini sebagai penonton yang sering nonton film thriller macam Saw, Pet, Split, dan lain-lain, mari kita simpulkan bahwa Michelle sepertinya diculik dan nampaknya mobil yang dikendarainya sengaja dicelakakan. Tak lama masuklah seorang pria tambun bernama Howard. Michelle yang melihatnya langsung memohon ampun untuk tidak menyakitinya. Ternyata pria tersebut hanya ingin memberikannya sebuah tongkat untuk membantunya berjalan. Saat pria tersebut keluar, Michelle pun langsung berpikir untuk keluar dari tempat itu dengan cara memancingnya masuk kembali dan langsung melumpuhkan si Howard. Namun rencananya gagal tatkala sutradara film ini tidak membuat skenario yang mudah ditebak seperti itu. Halus. Saat Howard masuk, dia langsung menyuntikkan cairan pembius dan perangsang libido agar Michelle pingsan dalam keadaan sange. Saat sadar, Howard sudah ada di depannya. Dan di sini akhirnya dijelaskan bahwa Michelle sudah suuzon. Howard pun menjelaskan bahwa dia hanya coba menolong Michelle saat kecelakaan. Kebetulan saat itu dia sedang lewat dalam perjalanan mengambil persediaan makanan. Dan kenapa Howard seperti mengurungnya di tempat ini adalah karena di luar terjadi sebuah musibah atau pandemik di mana terjadi sebuah perang antara manusia dan alien yang menyebabkan nuklir diluncurkan dan membuat udara di luar tercemar. Dan lokasi mereka sekarang berada di dalam bunker tepat di bawah perkebunan milik Howard. Michelle yang mendengarnya sempat dibuat percaya tidak percaya, mana muhlis itu bisa terjadi. Tapi saya pribadi dan Anda yang menonton pun pasti dibuat gambling antara apakah ini hanya akal-akalan si Howard atau memang ada alien di luar sana. Tapi sampai sini mari kita anggap bahwa semua yang dikatakan Howard adalah benar. Howard pun keluar dan Michelle sendiri memutuskan untuk bobo. Saat bangun, dia langsung terkejut saat melihat pintunya sudah dalam keadaan terbuka. Saat keluar, dia melihat rak berisi persediaan makanan, dan tiba-tiba dia dikagetkan saat melihat seorang pria berada di sana. Oh, God. Pria ini bernama Emmett. Emmett sendiri sudah beberapa hari tinggal di sini. Dia merupakan seorang tukang yang merancang dan membangun bunker ini. Saat itu, sepulang dia kerja, dia melihat sebuah kilatan cahaya di langit. Dan seperti yang sering dikatakan Howard tentang alien, perang nuklir, teori konspirasi, dan lain-lain, Emmett memutuskan untuk pergi ke tempat ini dan saat dia mencoba masuk, tangannya terluka. Hanya itu saja. Oh iya, untuk latar belakang Howard sendiri, beliau merupakan mantan angkatan laut di bagian satelit, sehingga membuat dirinya mengetahui semua hal tentang ini. I see you've met Emmett.
Tak lama muncullah Howard. Dia pun menunjukkan ruangan untuk Michelle bersantai apabila gabut di tempat ini. Michelle yang masih curiga dan tidak percaya dengan semua perkataannya, membuat Howard menunjukkan bukti dari perkataannya, yaitu dengan mengajaknya ke depan pintu keluar di atas. Dia menunjukkan dua bagong peliharaannya mati mengenaskan di luar sana. Howard mengatakan bahwa itulah yang terjadi ketika kita terpapar oleh udara di luar. See? Di sana Michelle juga melihat sebuah mobil milik Howard yang terlihat penyok. Michelle berspekulasi bahwa Howard sengaja menabraknya saat kecelakaan itu terjadi. Namun, Michelle memilih untuk tetap diam dan waspada. Saat makan bersama, Michelle sengaja membuat Howard kesal karena ternyata masih ragu dengan semua yang dikatakan Howard. Howard pun marah dan pada situasi tersebut, Michelle memanfaatkannya untuk mengambil kunci yang tergantung di celana Howard. Dan pada titik ini jika kita berada di posisi Howard dan anggaplah semua yang dikatakannya benar, maka wajar saja dia marah karena udah mau diselamatin, dikasih tempat tinggal, malah tidak dihargai sebagai tuan rumah. Sungguh membagongkan, bukan? Setelah kuncinya sudah didapatkan, tiba-tiba terdengar suara di luar. Michelle langsung menghantam kepala Howard dengan botol Orson yang ada di meja. Kemudian, dengan cepat lari menuju pintu keluar. Tapi tiba-tiba, di luar terlihat seorang wanita dengan wajah yang mengerikan. Sambil teriak, Howard mengatakan agar Michelle tidak membuka pintu dan melihat dampak yang terjadi pada si wanita jika dia terpapar oleh udara di luar. Dan pada akhirnya, Michelle pun percaya sepenuhnya dengan Howard dan menerima kenyataan bahwa dia harus tinggal di bunker tersebut sebelum situasinya aman. Howard pun menyuruh Michelle mengganti pakaiannya dengan baju bekas anaknya dan memperlihatkan foto anaknya saat masih hidup. Dari situ Michelle pun mulai simpati kepada Howard. Anyway. Hari-hari pun mereka bertiga lewati dengan mengisi hari-harinya dengan membaca buku dan bermain game bersama. Suatu hari terjadi sedikit gangguan pada penyaring udara. Howard meminta Michelle untuk masuk ke dalam saluran udara dan menyalakan ulang generatornya. Saat sudah berada di ruang generator, Michelle pun menyalakan ulang generatornya. Dan hal mengejutkan pun terjadi saat Michelle melihat tulisan help pada kaca di sana dan ada darah yang tertempel di situ. Akhirnya Michelle pun menyadari bahwa beberapa yang dikatakan Howard tentang udara yang tercemar mungkin benar. Tapi saat dia mengatakan anaknya telah meninggal, sepertinya itu adalah sebuah kebohongan karena Michelle berpikir gadis yang ada di foto tersebut kemungkinan adalah korban penculikan yang dilakukan oleh Howard. Michelle lalu menceritakan semuanya kepada Emmett dan dia mempercayainya. Kemudian mereka berdua menyusun rencana untuk keluar dari sana dengan cara membuat pakaian pelindung dari udara yang tercemar. Berdasarkan tutorial yang ada di buku, mereka berdua menggunakan bahan yang ada seperti botol plastik dan lain-lain untuk membuat pakaian pelindung tersebut. Not bad so far, partner. Setelah beberapa hari secara sembunyi-sembunyi membuat pakaiannya, ternyata Howard mulai curiga. Dia menyuruh mereka mengangkat sebuah tong berisi cairan yang dapat melarutkan material biologi saat menyentuhnya. Howard kemudian berkata, "Kalian pikir aku bodoh?" Mereka berdua pun kaget. Dengan panik dan ketakutan, Emmett pun mengaku bahwa dialah pelakunya, di mana dia mengaku sedang menyusun rencana untuk merebut pistol Howard agar dia bisa dihormati seperti Michelle menghormati Howard. Berharap dirinya akan dimaafkan dan rencananya tetap berjalan lancar, Emmett pun meminta maaf kepada Howard. And I'm sorry. Lantas, Howard pun memaafkannya, tapi dia langsung ditembak mati saat itu juga. I accept your apology. Howard pun menjelaskan, itu harus dilakukan agar Emmett tidak menjadi benalu dan membahayakan mereka berdua. Beberapa hari setelah kejadian tersebut, Michelle pun tetap menjalankan rencananya. Dan saat waktunya, Michelle pun melumpuhkan Howard dengan cara menggulingkan tongnya yang membuat sebagian tubuh Howard terluka. Cairan tersebut pun membanjiri ruangan dan membuat listrik mengalami korslet yang menimbulkan api menyala. Dengan membawa pakaian pelindungnya, Michelle pun masuk ke dalam saluran udara untuk melarikan diri. Howard pun meraih kaki Michelle, namun Michelle berhasil lolos darinya. Sampai di ruang generator, Michelle langsung memakai baju pelindungnya dan segera pergi keluar dari sana.
Saat akan masuk ke mobil, Michelle dibuat panik saat baju pelindungnya robek. Dengan cepat, Michelle menutupinya dengan lakban. Dan saat melihat segerombolan burung terbang di atas sana, Michelle akhirnya menyadari bahwa udaranya ternyata aman, kemudian dia melepaskan pakaiannya. Faktanya, udara memang aman dan bersih tanpa corona sedikit pun. Tapi, ternyata Howard benar tentang satu hal. Michelle melihat sebuah benda yang terbang di kejauhan, dan itu adalah pesawat alien. Di saat bersamaan, bunker milik Howard terbakar habis yang menyebabkan gudang di luarnya meledak. Hal tersebut membuat pesawat alien tersebut terpancing datang menghampirinya. Michelle langsung masuk ke dalam mobil tetapi kuncinya tidak ada di sana. Dia pun langsung masuk ke dalam gudang dan menemukan mayat pria yang memiliki mobil tersebut. Saat Michelle mencari kunci di tubuh pria tersebut, tiba-tiba terdengar suara. Dan ternyata pesawat alien tersebut menurunkan salah satu aliennya untuk memburu Michelle. Michelle langsung lari menuju ke mobil. Saat lari, Michelle melihat sebuah pesawat alien tersebut mengeluarkan semacam gas beracun. Dan ternyata Howard tidak sepenuhnya salah saat dia mengatakan jika udara sudah tercemar. Saat sudah berada di dalam mobil, terlihat alien tersebut memiliki bentuk wajah seperti buol hayam yang memiliki gigi-gigi tajam di sekitarnya. Tiba-tiba, mobilnya diangkat oleh pesawat alien tersebut dan di tengah kepanikan muncullah sebuah ide saat dia melihat botol bir, korek api, dan kertas koran di sana. Michelle kemudian membuat bom molotov untuk meledakkan si pesawat preketek tersebut. Saat dia lempar bom molotov tersebut kepada mulut pesawat yang berbentuk Meki itu, seketika pesawat tersebut meledak dan menjatuhkan mobilnya. Michelle berhasil selamat, kemudian terdengar di radio bahwa militer berhasil melakukan perlawanan dan jika ada yang bertahan hidup, diharapkan untuk bergabung bersama mereka. Michelle lalu menancap gas dan segera menuju ke tempat orang-orang yang selamat tersebut. Tamat. Ending yang sangat membagongkan. Secara keseluruhan bagus sih, twist yang disajikan juga cukup membuat Ai terkejut. Cuman yang di pertanyaan, si gadis yang ada di foto itu siapa? Tidak dijelaskan dalam film. Atau mungkin ada bagian yang saya lewatkan kali ya. Jadi mohon dikoreksi ya. Soalnya saya juga masih penasaran. Jadi jika kalian punya teori tentang film ini atau tentang si gadis wanita tersebut yang ada di foto itu, silahkan jelaskan di kolom komentar. Dan bagi yang memiliki teori yang cukup masuk akal, nanti akan saya pin komentarnya karena jujur saya juga mempertanyakan siapa wanita di foto tersebut. Dan siapa yang membuat tulisan help di kacanya dan bagaimana kronologinya. Jadi selamat berteori. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah jangan menjadi orang yang tidak tahu berterima kasih. Jadilah orang yang selalu sopan dan bertata krama dalam bertindak. Seperti saya. Sat! Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share agar saya dapat uang dari AdSense untuk mengganti biaya kopi dan rokok selama saya ngedit video.